Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kalau sebelumnya sudah kita belajar bersama-sama bagaimana cara membaca flyer atau brosur ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjut tentang harga belum termasuk ya, atau exclude atau dan harga yang sudah termasuk atau include ya. Jadi kalau sudah termasuk disebut include, kalau belum termasuk berarti exclude ya. Tuh. Baik, untuk yang pertama ya, saya akan sampaikan tentang harga itu sudah termasuk apa. Jadi harga yang ada di brosur atau harga yang ada di flyer yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya itu sudah termasuk ya kan. Yang pertama tiket internasional PP ya, Jakarta Jeddah Jakarta atau Jakarta Madinah Jakarta. Kemudian yang kedua sudah termasuk visa umroh, yang ketiga sudah termasuk transportasi selama program di Saudi ya, transportasi darat atau bis ya di Saudi dengan bus AC. Kemudian akomodasi hotel ya, sesuai paket yang dipilih ya hotelnya. Kemudian sudah termasuk juga city tour wajib, Madinah 3 kali, Mekah 2 kali, dan Jeddah 1 kali. Kemudian city tour plus Madinah ya, itu biasanya kita insya Allah mengunjungi percetakan Al-Quran, Museum Madinah, Museum Asmaul Husna, Jabal Magnet, plus Mekah, Hudaybiyah ya, Mekahnya kita ke Hudaybiyah, kemudian Museum Kiswa, Peternakan Unta. Jadi itu sudah termasuk semuanya. Kemudian motivasi taklim dan manasik di Madinah dan di Mekah. Kemudian juga sudah termasuk umroh 3 kali ya. Jadi harga tersebut, harga yang ada di flyer sudah termasuk umroh 3 kali. Jadi tidak akan dipungut lagi untuk umroh ya. Biasanya kalau di travel lain itu hanya 1 atau 2 kali. Di kita insya Allah sampai 3 kali, dan itu sudah termasuk harga paket ya. Nah, dengan mikotnya tetap diberi alih Girona dan Hudaybiyah. Kemudian makan ya, ala atau menu Indonesia 3 kali sehari. Kemudian guide tawif yang berpengalaman dalam menangani jemaah. Kemudian sudah termasuk air zam-zam 5 liter, dan sudah termasuk bagasi sesuai penerbangan ya, itu 25 sampai 30 kg. Itu harga sudah termasuk atau include. Nah, terus selanjutnya harga belum termasuk. Nah, jadi harga yang ada di flyer itu atau di brosur itu belum termasuk atau exclude. Yang pertama airport handling perlengkapan sebesar 1,5 juta rupiah. Nah, nanti akan saya jelaskan perlengkapannya itu apa saja yang akan didapatkan oleh calon jamaah tersebut ya. Tuh. Kemudian pembuatan surat mahram. Nah, surat mahram itu ya bagi wanita yang berangkat sendirian ya tanpa mahram dan usianya di bawah 45 tahun. Jadi kalau ada wanita berangkat sendirian ya kan usianya di bawah 45 tahun, dia kena biaya mahram. Itu sekitar 300 sampai 350 ribu rupiah. Nah, kemudian belum termasuk PCR atau swab jika ada ya, ini asuransi corona ya. Kemudian tambah nama di paspor menjadi 3 kali, menjadi 3 suku kata. Kemudian kartu kesehatan atau buku kuning meningitis ya belum termasuk. Tiket domestik dari daerah. Nah, ini biasanya untuk jamaah yang dari daerah. Misalnya dia dari daerah Palembang, dia berangkat lewat Jakarta, berarti belum termasuk tiket pesawat dari Palembang ke Jakarta, dan sebaliknya pulangnya dari Jakarta ke Palembang itu belum termasuk. Artinya dia harus ada biaya tambahan. Kemudian tiket domestik dari daerah ya, udah. Kelebihan bagasi ya, kalau bagasinya 20 kilo ternyata beratnya 30 kilo ya, berarti dia harus menambah 10 kilogram ya, ada biayanya nanti kena cas. Kemudian pengeluaran yang bersifat pribadi ya, untuk laundry, untuk telepon, kemudian untuk kursi roda, nah itu belum termasuk biaya paket ya, kursi roda ya, dan tip guide pribadi. Umroh dan tur tambahan di luar program. Nah, kita kan sudah ada turnya ya, ke Makkah kemana, ke Madinah kemana. Kalau misalnya kita tidak ada program yang namanya kunjungan ke ke Jabal, ke Gua Hiro gitu kan. Nah, itu berarti kalau teman-teman mau ke sana ke Gua Hiro ya berarti harus bayar biaya tambahan ya. Itu harga belum termasuk. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara pendaftaran? Step-stepnya untuk pendaftaran di Hasanatur. Yang pertama ya,
jamaah mengisi formulir pendaftaran. Nah, tapi karena sekarang kita sudah ada sistem enterprise, jadi jamaah ya tidak perlu mengisi formulir lagi dengan menulis gitu kan di form pendaftaran, di kertas formulir pendaftaran, tapi nanti didaftarkan oleh agennya melalui Hasanah Enterprise. Jadi jamaah cukup menyerahkan fotokopi KTP-nya saja ya, KTP-nya saja kalau paspornya belum siap ya itu. Kemudian yang kedua menyerahkan uang muka ya. Jadi setelah dia daftar menyerahkan uang muka dengan DP 500 atau sekitar 500 USD ya, atau sekitar 7 juta rupiah. Kemudian menyerahkan dokumen atau persyaratan umroh ya. Tuh, dokumennya apa aja? Dokumen paspor, meningitis dan surat biometrik. Kemudian masa berlaku ya minimal 12 bulan sekarang, bukan 8 bulan ya. Mohon maaf ini belum saya revisi. Jadi yang terbaru itu 12 bulan sebelum berangkatan. Kemudian surat nikah asli bagi suami istri di bawah umur 45 tahun cukup menunjukkan ya. Kemudian akte kelahiran asli bagi anak-anak cukup menunjukkan. Nah, nanti yang diberikan adalah fotokopiannya. Terus fotokopi KTP dan pas foto terbaru 4x6 8 lembar. Dengan background putih, tampak wajah 80%. Nah, kemudian penyerahan dokumen yang lengkap minimal 45 hari sebelum keberangkatan. Jadi paling enggak, bukan minimal ya, maksimal 45 hari sebelum keberangkatan itu sudah harus diserahkan. Kemudian setelah dia melakukan pendaftaran, bayar uang muka, menyerahkan dokumen, dia akan mendapatkan perlengkapan umroh, kemudian mengikuti kegiatan manasik umroh, nanti diumumkan kapan waktunya, di mana tempatnya. Nah, nanti setelah selesai manasik umroh, baru dia akan berangkat umroh. Ketemuan di Bandara Soekarno-Hatta ya, tuh. Itu step-step pendaftaran. Nah, ini selanjutnya step pengajuan rekom pembuatan paspor ya. Jadi untuk pembuatan paspor itu harus ada rekom ya, rekom dari travel. Caranya gimana? Langkah-langkahnya yang pertama calon jamaah membayar DP umroh, yang jelas harus bayar DP umroh, kemudian menentukan tanggal keberangkatan, kemudian calon jamaah mengirim fotokopi KTP dan menyerahkan ke agennya masing-masing atau menyerahkan langsung ke kantor pusat. CJ menyebutkan alamat kantornya, jadi menyebutkan alamat kantor, kemenaknya di mana. Nah, nanti agennya akan membantu calon jamaah pembuatan rekom dengan menghubungi CS-nya ya. Nanti CS-nya ada Nafisa atau ada Bu Hilda, ada Bu Yadin, ada Mas Yadin ya, dengan menyerahkan fotokopi KTP, alamat kantor imigrasi. Setelah rekom jadi, agen menyerahkan rekom tersebut ke calon jamaah masing-masing dan calon jamaah langsung proses pembuatan paspor, baik langsung diurus sendiri atau melalui jamaah ya itu. Oke, itu saja penjelasan tentang harga-harga apa yang include, yang termasuk, dan apa yang exclude dan termasuk. Kemudian langkah-langkah pendaftaran, step-step pengajuan rekom atau pembuatan paspor. Jadi untuk pembuatan paspor harus ya membuat surat rekom dulu atau mengajukan surat rekom dari travel. Nanti akan dibantu oleh agennya masing-masing atau oleh staf dari Hasanah itu sendiri, baik di pusat maupun di cabang. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam melayani tamu-tamu Allah. Go umroh, go hasanah, hasanah go. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.